Flora ya, katanya nggak bisa bedain kanan kiri. Ya, makanya selalu pakai aksesoris buat bedain. Oh iya bener. Coba dilepas lagi ke terapnya coba. kita pengen tes dulu ya. Udah tahu dong, udah inget Be. Baru main gitu. Dia tuh nggak tahu kanan kiri, bukan tolol Be. Beda. Baru bilang lepas ini sentuh alis kanan. Bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gen 48 Special Senbatsu Sosenkyo. Hai. Gen 98,7 FM akhirnya sesuai dengan tebakan gua tadi. Iya betul. Kita tebak tadi, ngeramal kira-kira Gracie sama Flora JKT48 pakai baju apa? Ternyata gua nebaknya warna hijau dan warna kuning. Salah. Gue tebak feeling aja putih dan putih. Bener. Gokil. Gila. Pak, lu tuh udah makin kesini tuh lu makin JKT48. Enggak. Gue udah membaca polanya anak-anak JKT48. Kalau ke gitu. radio baju putih. Oh iya. Emang disuruhnya begitu ya? Enggak ya? Enggak sih. Di tasnya tulisannya baju kasual cantik. Ala member. Oh, baju casual cantik. Ya udah minggu depan kita juga baju casual cantik member ya. Di studio kita udah ada Flora dan Gracie JKT48. Hai. Yes, masih dalam rangka mengkampanyekan Senbatsu Sosenkyo. Betul. SSK ke-26. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, Iya. kita Jiko dulu ya. Iya betul sekali. Dari Imbe dulu. Oke, Kumbe. 1, 2, 3. Penyiar baru makin kesini jokesnya makin ambigu. Aku Reza, dengerin yuk. Enggak. Makasih tepuk tangan yang cuma 2 orang itu. Papa terus silakan. Ke Amerika nebeng pesawat. Wah, ada JKT gawat. Mana kenalan ya? Oh, ada kenalan ya? Nama lu mana ya? Lebih ke pantun ya. Udah itu aja lah. Udah bagus itu. Yang penting ada. Iya. Ayo siapa dulu nih? Flora apa nih. Gracie nih? Aku deh. Silakan. Kalau ntar jawab aja ya. Iya. Oke, ke sini ya. Ya. Ada yang mau ikut aku? Mau. Aku. Ayo ikut ke dunia Flora. Sim Salbim akan kubuat kamu menjadi bunga-bunga. Halo semuanya, aku Flora. Oke, silakan. Gracie. Jawab ya, masih inget nggak? Aduh. Oh, Ingat dong. Udah Aja. kan kalau salah komen. Dasar ya. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si. Gracie. Aku salah. Ada pause itu. Aku Gracie. Ada pause itu. Si Gracie. Iya. Kenapa ya? Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Flora dan JKT. Kalau Gracie sih kita udah sempat ngobrol-ngobrol sini ya. Betul. Waktu, promo Magic Hour. Itu barengan sama Ola waktu itu kita ngobrol-ngobrol, kita live juga di TikTok sama di Tapi Instagram. sebelum kita ngobrol sama Flora ya, kan waktu Magic Hour kan lu ngobrol-ngobrol sini dan hari Jumatnya tuh Gen on Track. Serame itu gue sih jujur baru kedua kali tuh gue nonton JKT48. Ya. Tapi yang kemarin acara Gen FM yang Gen on Track di Sumarekon Mall Bekasi itu tuh ramenya ampun dah. Geding Serpong gak sih? Bukan di Sumarekon Mall Serpong, ya, SMS ya benar. Waktu itu dan itu serame itu. Lu tuh sering ya menghandle penonton karena suara nyanyi JKT sama penonton gedean suara penonton menurut gue ya. Iya. Itu emang sering seperti itu ya? Itu sering sih, kadang kalau misalnya udah mulai kurang kondusif atau kayak mau di depan gitu kan biasa banyak ya. Jadi dari kitanya diomongin dari panggung gitu kayak tolong kondusif ya gitu biar semuanya kan aman juga, nyaman gitu kan. Ini ada cerita-cerita juga setelah itu ya, karena kita memang sebelumnya belum pernah nonton JKT ya. Betul. Jadi di acara Gen itu, lu tau kan suka ada kamera yang ditaruh di depan itu. Ya. Itu mereka naruh kamera. Kan lu main tuh jam berapa ya? 9 malam ya? Jam 8, setengah 9 ya benar. Setengah 9 malam ya? Iya. Itu naruh kamera di depan itu jam 6 pagi. Lu tau gak sih? Untuk dapat spot di situ. Nggak tahu ya? Selama ini tahu nggak? Ngetem duluan gitu. Iya, jadi ngetekin tempat, kursi, taruh jam 6 pagi. Abis itu mereka standby dekat-dekat situ gitu. Lu tau gak cerita-cerita kayak gitu? Mungkin di beberapa event kalian juga seperti itu gitu. Yang ngambil fancam tuh yang biasanya kayak gitu. Tahu nggak perjuangan fans-fans kalian emang seperti itu? Tahu ya? Iya, beberapa ada yang cerita gitu. Ya, udah dateng gitu.
Buset, padahal lu aja baru bangun misalnya. Dia udah datang. Dandan juga belum. Iya, keren. Perjuangan fans JKT luar biasa. Respect. Inilah yang kita butuhkan untuk mendukung member-member JKT48 untuk ikutan di single ke-26 JKT48. Betul sekali. Nih kalau kita lihat track recordnya, kalau ngomongin soal Flora nih, Gen 8 sebelumnya udah ngerasain Senbatsu di lagu Cara Ceroboh Untuk Mencinta, betul ya? Oh ya, betul. Betul ya. Berarti kalau misalnya ini yang kedua kali lo ngerasain pengalaman kayak gitu atau gimana? Sebenarnya kalau Cara Ceroboh Untuk Mencinta itu kayak Senbatsunya bukan dipilih sama fans. Oke. Jadi all member. Karena waktu itu kita baru comeback dari pandemi. Ya setelah pandemi kita bikin single itu. Terus itu semuanya all member. Oke. Jadi nggak ada dipilih sama fans, bukan melalui Vote kayak sekarang. Iya, kayak Oh, sekarang. berarti kayak gini berarti ini pengalaman yang pertama buat lo juga? Kedua. Oh, tetap. kedua. Jadi waktu aku masih akademi, Mhm. sekitar 5 tahun yang lalu itu ada Sosenkyo juga kayak gini. Itu single yang mana? Single Rhapsody kalau nggak salah. Oh, Rhapsody. Oke. Kalau nggak salah aku lupa nih. Iya. Terus saat itu aku masih akademi kan, jadi aku belum terpilih menjadi member yang bisa masuk Sosenkyo. Tapi oke. sudah pernah tuh kayak kampanye-kampanye kayak gini juga. Jadi ini kedua kalinya buat aku. Oke, nanti kita juga bakal bahas karena masing-masing member bikin video campaign ya. Iya. Dan strategi masing-masing nanti kita bakal bahas juga soal ini. Tapi perlu kita tahu juga kalau Gracie kita udah pernah ngobrol-ngobrol ya. Betul sekali. Dia dari rakyat biasa sampai akhirnya sekarang menjadi seorang idol. Iya betul. Iya dong, ya benar kan? Benar. Kastanya beda dong. Benar. Kita kan rakyat biasa. Betul. kalau Cuma deg-degannya tadi denger ya. Iya dong. Benar. Kalau Flora juga stepnya gimana waktu itu? Lu agency model kah atau Iya. nemenin temen casting lu yang kepilih atau prosesnya lu masuk JKT gimana Flora? Saya rakyat biasa. Tadinya. Sekarang lu idol dong. Ya kan? Tahun berapa lu masuk JKT berarti? Tahun 2019. 2000. Oh, pas banget sebelum pandemi ya. Betul. Oke. Jadi 2019 itu ceritanya gimana? Sebelumnya udah tahu yang namanya JKT48 atau gimana? Tahu, tapi sekedar tahu aja kayak oh ini JKT48, oh ini heavy rotation gitu. Oke. Seperti ya awam pada biasanya gitu kan. Abis itu aku tuh di fase yang lagi suka-sukanya ngedance cover. Dance cover. Terus abis itu saat itu aku masih kelas 9 SMP, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oke. Abis itu kakak sepupu aku tuh ajakin aku kayak oh ini ada audisi generasi 8 JKT48, kita ikutan yuk. Di mana pengumumannya di Waktu itu aku lihat Sosmed? di sosmed, sosmed di ya? Instagram kalau nggak salah. Instagramnya JKT. Terus abis itu ya kayak ayo gitu kayak ayo tanpa pikir panjang kayak waktu itu aku udah apply duluan terus baru ngasih tau bunda aku. Oh, belum izin apply duluan. Iya terus abis itu kayak ya udahlah bunda dukung aja. Abis itu kayak tiba-tiba malam-malam setelah aku apply malam-malam aku udah mau tidur tuh udah matiin lampu segala macem udah mau pakai selimut tiba-tiba ada yang telepon aku. Dia nomor tidak dikenal. Wah, Aku tuh biasanya kalau ada nomor tidak dikenal tuh biasa reject dong. cek gak usah dijawab gitu Iya. kan. Oke. Tapi hari itu malam itu aku kayak tergerak hatinya untuk kayak udahlah angkat Angkatlah, aja oke. gitu. Aku sebenarnya aku nggak inget, aku bahkan nggak inget aku apply. Oke. Emang dari Apply apply audisi. sampai ditelepon tuh berapa? Seminggu, 2 minggu? Ada ya kayak ya seminggu 2 mingguan. Oke. Oke. Aku udah lupa. Terus kayak ini telepon siapa ya? Ya udah aku angkat. Terus dia bilang bener ini dengan Flora Syafika Riyadi gitu kan. Terus kayak iya bener kak, Siapa nama asli lu? Syafika? Syafika Riyadi. Oh, ada Flora-Floranya. Flora Syafika. Flora siapa? Oh, namanya. Oke. Ada Flora, ada Flora. Oke. Kamu punya saudara kandung baru? Ada, namanya Fauna. Waduh. Itu orang kesejuta yang ngomong kayak gini ya. Terus. Oke, di telepon sama manajemen. Iya. Oke. Wah ini ternyata bener buat aku kan biasanya. Tuh kalau di telepon lu udah selimutan mau tidur, berarti di atas jam 9 dong. Iya. Wih, malam juga Makanya ya. aku kayak waktu itu kayak mungkin karena kondisi udah capek udah angkat aja gitu kali ya. Kayak, nah Lu gak ngerasa ini bener atau di prank gue? Gak ada curiga-curiga gitu? nggak ada. Itu malam loh, malam loh. Nggak Malam-malam tuh. nggak jam kerja loh, jam kerja benar 9 pagi sampai 5 sore. Lembur banget ini JOT-nya nih. Kalian berpikir seperti itu. Aha. Setelah masuk JKT
itu jam kerja kami. Oh ya, oke. Sebentar. Kalau jam kerja di dunia entertainment wajar lah. Wajar sih, wajar. Tapi kan waktu itu status masih rakyat biasa. Iya dong. benar. Iya dong. Benar. Gila jam kerjanya di telepon. Oke. Itu kalau nelfon ke rumah sih zaman dulu udah didemin bokap ya. Iya, nih ngapain sih jam segini masih telepon-telepon gitu. Oke, lo ditelepon berarti untuk datang audisi atau casting ya? Iya. Dia tanya, kakak itu tanya siapa, aku nggak tahu sampai sekarang siapa yang telepon aku. Oke. Namanya Iya pokoknya sebut saja Bagas ya, aku Bagas. Cowok cewek. cewek. Oh, Cewek. Iya, cewek namanya Bagas. Enggak usah. Iya. Terus. Oke, kakak ini katanya kamu bisa datang tanggal 20 atau 21. Ya. Habis itu masih dalam keadaan telepon, aku tanya ya bisa nggak anterin tanggal 20 atau 21? Bisa. Tanggal berapa? Kemana tuh? Ke FX? Ke mana ya waktu itu ya? Bukan ke FX tapi ada kantor lainnya pokoknya. Oke. Karena bukan Tapi di aku- ya. IDN sekarang kan, masih beda gedung kan. Itu. Ya udah tanggal 21 ayahku nyautin tanpa tahu konteksnya apa. Oh, lo minta dianterin tanggal 21, bokap lo nggak nanya. Kok bisa sih orang tuh nggak nanya, nggak curiga? Kok percaya? Ya udah aku jawab, Deketan mic. Oke, abis itu Oh, ya. lo minta anterin. minta anterin, habis itu udah selesai teleponnya terus baru aku jelasin. Nah itu kayaknya JKT deh tadi. Bapak lo tahu nggak JKT tapi begitu? Waktu itu kayaknya tahu-tahu aja tapi nggak tahu. Ternyata, oh yang ini punya light stick. Yang ini loh, Tiba-tiba yang ini kan. Iya, ayah tuh dari game 1 kali. Katanya bapaknya bilang, ya udah nanti kalau aku sekalian foto sama Oshiku ya. Oh gitu. Nah, waktu proses ini kan biasanya angkatan beda-beda ya. Iya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Lu sekali datang langsung diumumin apa sekali beberapa kali? Ini. 2 kali. Tapi talent show-nya lu ngapain? Ngedance? Waktu itu nyanyi Gen 8 itu. Oh, nyanyi semua. Masih kan gak nyanyi apa waktu itu? Nyanyi perahu kertas. Perahu kertas. Oke, kita dengarkan lagi. Nggak ada sih. Oh, di Ayunda ya. Iya, Nyanyi benar. itu ya. Oke. Diterima lah lu dari mulai itu sampai diumumin berarti prosesnya berapa lama tuh? Cuma sehari audisi yang hari pertama, Ya. hari kedua diumumin, terus kita langsung Di announce ya? langsung di announce. Oh, jadi prosesnya lumayan cepet ya? Iya, lebih cepat berarti. Oh iya, Iya. iya. Keren banget. Nah, si kakak sepupu lo gak keterima dong? Seperti pada cerita-cerita sukses pada umumnya ya. Yang semangat justru Iya. yang nggak dapet. Pada cerita-cerita sukses yang kayak aku tahu dari si ini Iya, ngajakin benar. aku, tapi aku terima dianya Itu enggak. kayak udah template-nya kan? Iya. Asli. Makanya besok-besok kalau lu ada yang ngajakin orang sukses, jangan ngajak-ngajak mendingan. Karena orang yang lu ajak biasanya yang sukses. Ya, karena cuma ada di dalam cerita bagian si orang sukses itu. Oke, Iya lagi. itu sering terjadi itu. Terus keterima di akhir 2019 kah atau gimana? Pertengahan April. April. Jadi masih ada banyak aktivitasnya sampai akhirnya 2020 tuh baru pandemi. Terus pas pandemi ngapain tuh? Pas pandemi tuh sempet nggak ada kegiatan kan. Oke. Terus pas pandemi tuh kita waktu pas pandeminya udah agak boleh berkegiatan, Ya. itu kita ada di Akademi A tuh di announce untuk naik ke tim Oke. Oke. T. Oke. Dan aku salah satu member yang terpilih waktu itu. Keren. Masuk tim inti, Nice. tim T. Oke, itu dia perkenalan dari sejarah Flora ya masuk di. Gue tadi sempat curiga nih Flora nama panggung atau enggak ya, ternyata beneran ya. Nah, beneran. Nama beneran ya, emang ada di akte. Nah, kalau si Gracie sendiri ini salah satu member dari trainee ke member utama yang lumayan cepat ya prosesnya ya. Berapa? Bareng Kak Grisel. Bareng Grisel. Nah, lu sendiri menurut lu apa sih kriteria untuk bisa tembus ke dari trainee ke member tuh apa yang dicari sebenarnya? Kan angkatan lu belum semuanya jadi lolos dari trainee ya sebenarnya. Apa yang dicari? Sebetulnya kok ada. Sombong gak apa-apa lu? Widih. Boleh. Ini waktunya nih. Kita kasih waktu. Sebetulnya kalau yang dicari kan semuanya yang tahu itu manajemen dari manajemennya sendiri. Tapi tergantung dari kita sendiri sih, kita merasa kita siap nggak nih, kayak Oke. apakah kita siap. Kan kalau dari jadi member tuh biasanya lebih bisa explore banyak kan, kayak iya. bisa ikut kayak gini gitu kan, Iya, atau bisa ikut kayak iklan atau dari brand gitu-gitu. Jadi kita harus udah tahu dari diri kita siap nggak nih untuk keluar gitu, untuk keluar dari zona nyaman. Nah, kalau waktu sebelum masuk JKT sama masuk JKT kan butuh izin orang tua. Dari Iya. training member orang tua dilibatkan juga gak sih kalau di JKT? Enggak. Oh enggak ya. Jadi kayak
Ya udah diumumin, naik gue kemarin. Oke, karena dari awal soal kesibukan udah dikasih tahu ya ke orang Iya, tua ya. Ini betul. Jadi emang ketika trainee pun udah tahu gitu ya, ini bakal seperti apa situasinya, kesibukan dan lain-lainnya. Betul, Jadi ya harus bersikap lebih dewasa dan siap juga dari masing-masing trainee ya. Benar. Keren. Sebelum diumumin juga kan kita harus tanda tangan kontrak. Jadi Oke. kayak harus udah paham betul biar nanti nggak gimana-gimana. Jadi orang tua juga harus udah tahu. Gitu. Oke, habis ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi lebih personal ya. Kita akan melihat karakter Flora dan juga Gracie dari zodiak ya. Kita bakal main zodiak, kita bakal ramal tipis-tipis sih. Iya betul. Oke. Flora Aries kan, bener kan? Benar. Betul. Gracie Libra. Ih, kok Bapak tahu sih? Ini loh contohnya. Oh iya, sorry. Oh udah Libra ya. Minggu lalu Anin ya, Libra ya. Ini Libra. Anin ulang Libra tahun juga. Sama lu juga Libra. Libra. Lu tanggal berapa? Terus 11 Oktober. Oh, beda 2 hari, 20 Oktober. Dua. Oktober Iya. sama kayak adik gue. Nah, jangan. Jangan gimana? Kandung nggak takut sih kandung. Tapi banyak tau yang 18 Oktober. Masa sih? Oh iya, mana? Kak Anin juga. Kak Anin dia. Anin 18 Oktober ya? 18 Oktober. Oh iya. Sih, di seluruh dunia emang banyak sih 18 Oktober. Emang tiap hari ada yang ulang tahun. Oh, berarti pas momen ulang tahun lo fansnya kebelah tuh kan biasanya bikin acara tuh buat Iya, bener. buat idolnya kan. Tumpengnya bagi dua katanya. Iya. Nah, di FX ada 2 kubu tuh. Acara buat Anin sama Gracie tuh. Ntar kita lihat bulan depan ya siapa yang acaranya lebih meriah. Jangan kemana-mana. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Flora dan Gracie dari JKT48. Get 48. Gen 98,7 FM DJ Sore, ada Patra dan juga Reza, dan kita masih ditemenin barengan sama Flora dan juga Gracie dari JKT48. Yes. Kita akan menerawang dan menebak-nebak ya dari fun fact mungkin yang dari orang-orang banyak belum tahu. Oke. Oke, kita lihat Flora ini zodiaknya Aries. Tanggal berapa persisnya? Tanggal 4. Tanggal 4 April. April. Oke. Aries. Aries tuh ya kalau kata orang, kalau udah ada maunya akan dikejar terus. Misalnya Contoh. malam ini pengen makan ayam goreng ini deh. Nah lu akan kejar tuh dengan cara apapun tuh, bener nggak kayak gitu? Bener. Bener. Udah, padahal salah-salah gitu. Udah kita bisa ramalnya situ doang ya. Tapi katanya si Flora ini Ya. karakternya justru agak pemalu sebenarnya. Ini agak bertolak belakang dengan entertainer di JKT48. Lu pernah dipaksa nyokap lu buat pesan makanan sendiri di restoran, saking lu pemalunya, bener? Ya bener. Oh, jadi belajar public speakingnya dengan cara mesen makanan di restoran. Gimana ya? Kenapa nyokap lu sampai kepikiran untuk kayak gitu? Emang malu kalau pesen makanan sendiri atau gimana? Bukan, iya sih sebenarnya malu. Karena waktu itu nyokap gue adalah orang yang sangat-sangat apa ya? Dia sangat pede. Oh, extrovert. Extrovert. Oke. Jadi selama hidup gue sebelum masuk JKT, gue selalu Diurus. diketekin sama mama gue. Oke. Lu anak keberapa sih? Anak pertama Oh, anak pertama. Dari berapa bersaudara? dari 3. Oke. Bener gak sih? Lah, nggak tahu. Adik gue 2. Oh iya benar, 3 bersaudara. Ya, Ah, bener gak sih? Seakan-akan kan kita satu kakak gitu. Sekarang kita keluarga nih. Oke, lu Oke. anak sulung ya berarti ya. Justru anak pertama tapi malah pemalu nih. Iya. Terus berkurangnya pelan-pelan gara-gara disuruh pesan sendiri, disuruh ngomong apa gimana? Apa justru JKT48 yang merubah jadi nggak introvert lagi? Iya, enggak sih awalnya emang karena bundaku. Oke. Aku yang kayak paksa, udah pesen sendiri sana, ngomong sendiri gitu. Kalau butuh apa-apa ngomong sendiri, jangan sama bunda terus gitu kan. Oh, itu dilatih mandiri juga sebenarnya. Iya benar. Momen apa? Restoran apa lu masih inget ya restorannya? Aduh. Karena kalau restoran Padang lu gak perlu mesen kan? Udah di hidang kan? Iya. Kalau ke warteg juga lo nggak usah pesen, tinggal tunjuk. Nah, Iya, ini kelar. Restorannya apa? Ingat ya restoran apa? Restorannya yang pokoknya kita harus ke kasir harus pesen gitu. Oh, Oh, gak bisa yang Nggak bisa nih. Iya. pelayan? Fine dining tuh gua. Oke. Oke. Nah ini kalau fun fact dari Gracie si Libra ini. Nah, kita apa nih baru Pak? tahu Apa nih Pak? Konon katanya Gracie ini sempat bercita-cita jadi guru. Wis, bener. Betul. Bener ya? Bener. Gurunya penjaskes dong. Wow. Oh, enggak. Apa guru? Gurunya silat, guru apa? Gurunya tuh tadinya awal mau MTK, Oh, kalau enggak aduh. seni art. Oh kok beda jauh? Otomatis. Lo emang suka, berarti lo suka matematik dan suka seni? Iya, aku tuh kalau di sekolah sukanya pelajaran
art karena aku suka gambar sama suka matematika. Nggak bisa pilih satu aja Gracie. Nggak dia pilih satu tuh. Oh, sejarah sama seni nggak apa-apa. Iya. Matematika sama sejarah ini beda. Matematik seni. sama Beda sih, fisika, Iya. matematik sama biologi, Iya. seni sama Seni sama seniman. ini antara dua ya. Jokesnya boleh di saya catat nih. Berarti lo sempat kepikiran jadi guru matematik. Iya, karena dulu waktu di sekolah kan emang sukanya itu matematika sama seni. Nah, cuman nggak tahu itu karena emang cita-cita waktu kecil aja ya. Jadi Ngelihat kayak, siapa lo? Kayak orang kan pasti ada ngelihatnya dulu nih. Iya. Jadi kayak ibu ini ya gitu. ngeliat guru di sekolah. Awal guru Jadi guru aku di sekolah dulu, tapi waktu SD ya, Oke. itu ngajar matematikanya enak banget. Jadi dia sistemnya kayak 3 hari gitu. Sehari tuh belajar, dijelasin. Nanti hari kedua tuh dia baru kuis. Di hari ketiga baru ulangan gitu. Ini gitu. penasaran sih gue. Maksudnya selama gue hidup di dunia ya 30 tahunan ini ya, gue nggak pernah ngelihat matematik tuh gurunya ngajar enak banget ya. Gitu. Iya. Enak tuh kayak gimana sih? Boleh cerita dikit dong. Enaknya tuh apa ya? Dia jelasinnya cepet, tapi Oke. mudah dipahami. Terus nempel gitu, kayak Oke. masuk aja. Part yang nempel gue nggak ada tuh. Itu bukan karena gurunya kali. Yang lu nya pinter. Namanya si pinter. Iya. Kebetulan lu nya emang eksaknya jago, tapi keseni ya. Seni. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Otak kanan otak kiri berarti lengkap dia Pak. Iya, Libra sih Mbak. Oh iya Libra. bener. Bang atau bimbang? Dua-duanya. Oh iya. Dua-duanya. Baru naikin dijatuhin sendiri. Dua-duanya. Ada lagi nih fakta-fakta. Apa lagi nih Pak? Flora. Flora nih. Aries nih Aries. Aries sebagai sulung, karakternya emang sulung banget nih. Tipikal orang yang gampang meledak sebenarnya. Iya kan? Betul. Apalagi gampang senggol kalau pas showroom dapat komen-komen ngeselin katanya. Allahu Akbar. Iya bener ya? Benar, tapi itu kayak sekitar Beberapa tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke, sebenarnya kita susah ngefilter ya kalau kan fans memang banyak. Benar. Kadang-kadang sama lah kayak netizen pada umumnya ya. Sama seperti kita juga kalau kita siaran Iya. atau mungkin Pak Patra sebagai stand up komedian, Iya, benar. namanya komen orang kan nggak ada yang bisa ini filter ya. Kalau mungkin awal-awal waktu gue stand up dibilang gak lucu tuh agak tersinggung gitu. Ego. Tapi lama-lama kayak ya udah mungkin emang bukan pasar gue gitu. Nah kalau lu sendiri awal-awal yang sempat bikin sebel sampai sekarang kayak udahlah kayak gini mah komen biasa aja. Atau sebenarnya kadang-kadang fans yang cari perhatian untuk dinotis sama idolnya sebenarnya kadang-kadang aja kayak gitu ya. Ada gitu-gitunya juga. Ada yang Oke. kayak gitu. Ya. Kayak Oke. sengaja hate comment Iya. gitu. Iya. Kayak tujuannya emang pengen dibaca aja, pengen dinotis. Oke. Sekarang aku udah kurang-kurangin lah yang kayak ngebaca-baca yang kayak gitu. Oke. Iya, Nih, iya. kita minta satu, silakan lihat kamera, muka paling marah kayak gimana? 1, 2, 3. Gak bisa dibuat-buat, gak bisa acting. Gitu. Gak bisa acting. Tapi untuk umuran kalian ya sebenarnya kita sih paham ya untuk jiwa-jiwa emosi dan belum stabil karena masih belum di bawah 20 tahun gitu. Benar. Dan tapi how to handle-nya lama-lama sih akan terbiasa juga sih untuk Betul sih. tidak mempedulikan hal-hal karena kadang-kadang si yang nulis juga nggak inget dia nulis apa, dia cuma ngetik aja besok-besoknya dia lupa yang masalah tuh kita yang ngebaca kayak benar. bertahun-tahun sebenarnya. Iya sih, benar sih. Emang gue nulis itu ya, Be? Iya, Emang gue iya. komen itu ya? Kadang-kadang jari cepet aja emang gak mikir, cuman nyari biarin notice aja. Hey, ada yang suka head komen. Blok. Canda. Jangan marahin aku, please. Karirku gini-gini aja, Sal. Nah, kalau Gracie, Ada lagi nih, ini soal Libra ya. Libra ini orangnya ini setiap ada masalah selalu mencari cara untuk nggak kena masalah deh, menghindari konflik. Bener nggak? Benar sih. Anaknya damai. Antara damai dan gak enakan. Tapi kenapa? gitu rasanya. Salah satu Pleaser, bener. apa namanya konflik lu adalah persaingan dengan Mute pengen jadi adanya gitu. Itu apa itu? Apa yang terjadi? Kenapa pengen jadi? Karena lu akan bersaing dengan kita berdua juga. Kita juga pengen jadi adanya kita ya. Pengen. Waduh, jadi tuh sebetulnya karena di teater sementara kan waktu itu JKT48 pernah teater Yang sementara. Jogja. Iya, Jogja Oke. Surabaya. Oke. Aku itu kan 2 minggu ya. Lu ke Jogja atau Surabaya? Apa dua-duanya? Dudanya, Oh, tapi dua-duanya. Jogja duluan. Oke. Aku itu sekamar sama Kak Gita. Iya. Nah, terus karena kita sering live bareng, Oke. gitu kan waktu roommate, jadi fans kayak, wah Kak Gita menemukan adik baru. Tuh ya, tuh gue baca komen-komennya tuh kayak ini dia ada yang ditunggu-tunggu sama Kak Gita gitu, bener. Iya, karena kesannya kayak aku kalem banget sama Kak Gita, gitu. Jadi kayak, wah, posisi kamu teh nih gitu. Jadi adik barunya Kak Gita, Gracie, begitu. Jadi udah siap untuk jadi adik barunya?
siap banget. Oh, mau bikin video kampanye lagi jadi adek. Nggak usah dong. Kalau Flora biasanya roommate siapa kalau keluar kota atau nginep event gitu-gitu? Roommate yang nggak jauh-jauh dari Adele. Adele. Tapi Oke. kadang kita udah 5 tahun berteman, aku bosan juga sih sama Adele. Karena kenapa bosan diajak main bulu tangkis, Bang? Enggak, maksudnya kita tuh bisa ya kayak sekamar nih, tapi gak ngobrol sama sekali tuh bisa. Oh. Tapi tetap aja sekamar melakukan Karena aktivitas. udah temenan dari lama, sampai udah bingung lagi mau ngomong apa lagi. Mau update apa lagi? Biasanya tipsnya gitu kalau misalnya udah bingung mau ngomongin apa, gibah deh. Coba. Bener. Tapi dengan 5 tahun bersama Adele sekamar, siapa yang menurut lo kalau keluar kota yang lebih prepare? Antara aku sama Adele. Iya. Adele. Oh, Adele. Prepare dalam hal apa nih? Prepare kayak misalnya barang-barang dia tuh lengkap banget. Oke. Catokan dia bawa sendiri. Bawa hair dryer selalu bawa, terus Hair dryer kan di hotel ada hair dryer sering ya. Tapi dia maunya pakai punya dia. Oh. Oke. Ada tuh tipe-tipe yang kayak gitu. Kayaknya JKT48 nggak mungkin nginep di hotel yang nggak ada hair dryer deh. Iya sih. sih. Pasti ada hair dryer tuh. Zaman sekarang cewek-cewek percaya sama hair dryer mereka sendiri. Oh, Apalagi merek-merek tertentu tuh banyak tuh. Oh, kadang-kadang angin doang ya, nggak ada Iya. ininya ya. Aneh yang fu. Ya, ya, ya. Hair dryer ditwibin orang. Kan angin yang kemarin mampir. Kak Anin. Wah. Gak apa-apa lucu. Gak apa-apa, Cep. Respect. Hasil nyatet deh. Nanti keluarin terus pokoknya ya. Keluarin terus. Di teater lucu tuh. Nanti terus keluarin. Ini kalau si Khodam ya, kita harus melihat Nah, Khodam juga. jadi gini, salah satu spesialisasinya Papa Tragumala adalah dia tuh paling tepat banget kalau menentukan kodam dari orang-orang. Ya. Kalian sebelumnya udah pernah di Terawang kodamnya masing-masing? Belum kan? Ini pertama kali nih. Ya. Eksklusif di Gen FM nih. Yes, Kita benar. akan menentukan kodam dari Gracie dan juga Flora. Siapa dulu, Pak? Flora dulu ya. Oke, Flora. Flora itu si orang introvert yang suka diam di pojokan. Iya. Tapi disenggol dikit dia nyapit dan akan galak. Oke. Jadi Flora ini khodamnya adalah jebakan tikus. Aduh. Ya, nggak bisa disenggol. Nggak bisa disenggol, ngejepit. Ini pertanyaan nih, Ngelawan, Pak. ya. Jebakan tikus yang begini apa yang lem, Pak? Yang Ada yang begini, lem. yang Yang begini. begini. Sakit. Oh iya. Ya kan? Kita bisa masuk. Boleh. Nah kalau Gracie ini kan karakternya yang iya aja, Ya. ya kan nurut, Ya. terus ya gitulah kelihatan dari pas live roommate sama Gita ya. Oke. Jadi khodamnya Gracie ini adalah boneka kucing yang gini tuh. Iya terus, Alasannya apa itu, Pak? ya oke terus ya. Nggak pernah lihat gini kan? Kucing tawuran kan? Gak seru. Oke, Iya. seru lah. Oke. Itu juga dong. Iya, lucu juga. Lucu banget. Lucu juga. Ya, di sini yang gak lucu cuma aku doang karena konsepku begitu. Oke, abis itu kita bakal ngobrol lagi. Tapi sebelum kita sudahi ngobrol-ngobrol yang sebentar lagi nih, gue pengen nanya, lu berdua ada yang punya labubu gak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Berarti mau punya labu, Bu? Mau? Kan mukanya nyebelin. Padahal kita punya spesial. Nggak ada. Terus nih yang begini Mentahannya aja bawa. Oh, emang BU ya ternyata. Oke, abis kita ngobrol-ngobrol lagi barengan Flora dan Gracie. Jangan kemana-mana, tetap di DJ Sore. Get 48. Hei. Kita balik lagi di Gen 98,7 FM. Ada Flora dan Gracie JKT48. Kita mau konfirmasi soal rumor-rumor yang beredar di luar ya. Terus kali kita ini di sini konsepnya adalah membahas gogon. Ya. Gosip-gosip underground. Yes. Kita coba mencari tahu fakta-fakta dari Flora dan kita pengen tahu alasannya kenapa. Terus kali ini kita googling sampai kita nemuin forum-forum yang dalam-dalam banget. Iya. Pokoknya ini Dark web ya. infonya A1. Iya benar. Dark web Pokoknya pokoknya. kalau misalnya ini fakta-fakta bahkan nggak ada di Google. Betul. Kalau lu cari nanya ke Google, Iya. Google akan nanya lagi ke Yahoo. Oh. Karena dia nggak tahu. Tapi sekarang zamannya chat GPT Nah, kan. ya aku nanya ke ChatGPT akhirnya. Iya. Oke, baiklah. ChatGPT akhirnya nggak tahu bro gitu. Nah ini pokoknya saking rahasianya banget lah. Tapi kita berhasil mencari tahu ya. Oke. Oke. Dari Flora dulu nih, yang Oke. konon katanya nggak suka makan daging. Ya. Kok bisa ada orang nggak suka makan daging? Kenapa? Karena alasan kesehatan, alasan vegannya kan vegan itu ada beberapa alasan ya. Ada karena contohnya nggak mau melihat binatang disakiti. Ya. Ada juga yang karena alasan diet. Contohnya dietnya nggak Makan daging merah. Dia makan daging gitu. Ya. Kalau Flora apa? Aku nggak suka. Oh alasannya lebih kayak kok bisa sih nggak suka ayam makan nggak daging ayam? Aku cuma makan daging ayam. Oh daging ayam makan. Ikan? Bisa ikan nggak? Ikan nggak? Ikan nggak? Sapi. Ikan, sapi, kambing bener.
Oke. Itu aku nggak makan. Ikan, sapi, kambing nggak makan. Kelelawar. Haram ya. Terus. Wagyu nggak pernah lo nyobain. Steak Wagyu medium marble. rare. Iya. Aku akan bilang gak enak kalau aku udah nyobain. Jadi aku sudah pernah makan. Jadi belum makan. Oh belum Udah makan. pernah. Udah pernah. Udah, maksudnya aku akan bilang gak enak kalau aku udah pernah nyobain. Oh, jadi udah pernah nyobain Udah pernah wagyu. nyobain. Rasa- Bukan wagyu. Bukan wagyu. Ya, daging sapi. Daging sapi deh, Iya daging sapi di steak masa nggak suka rendang. Enggak. Sate kelatak. Apa itu? Wah, aduh, kemarin ke Jogja nggak makan sate kelatak. Jadi dia satenya diurut jadi keletak-keletak. Aduh, Gracie catat Gracie. Siap. sop kambing. Enggak kan. Astaga. Karena aku gak suka baunya. Oh. Suka aromanya itu loh. Tapi kan ada juga contohnya kayak daging sapi atau daging kambing yang ketika dimakan emang nggak ada aromanya karena masaknya udah sempurna banget gitu. Betul. Tetap nggak suka. Kalaupun aku sebenarnya lebih nggak suka sama baunya sih. Jadi kayak kalau misalnya aku makan terus gak ada baunya, aku akan tetap telan. Jadi kayak enak-enak aja menurut aku. Oke, nah tapi kalau misalnya nih kayak lagi pergi rame-rame gitu kan, kadang makan nggak bisa milih kan. Iya, betul. Misalnya kayak, ayo makan nih mana ke tempat steak gitu kan. Nah lo kan tetap pilih menu yang ada ayamnya berarti. Atau makan nasi sama putih. Makan nasi sama nasi. Makan nasi lauknya nasi. Atau gimana? Kalau aku lihat di misalnya di warung steak gitu, Iya, iya. di restoran steak, ada menu kayak pasta mungkin ya ada. Aku akan pilih menu yang nggak ada daging. Atau chicken steak juga ada sih. Ada sih. Tapi kalau gini, menu yang pasti selalu aman lo kalau makan itu atau mungkin itu pilihan lo yang pasti nomor satu adalah apa? Ayam. 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 Dada ayamnya- atau paha? Iya. Paha. Oke. Lebih suka yang goreng, bakar? Lebih suka bakar karena Oke. lebih dikit kalorinya. Iya benar. Oh, dada yang hitung kalori juga ya. Hitung kalori dulu. Keren. Oke. Gue nggak apa-apa makan dada, tapi pakai fat blocker gue. Oh, dada sih. Gitu ya? Gue makan dada gue buat otot gue. Keren. Iya. Gue kan juga seminggu 3 kali gue nge-gym kan. Kalau Si paling nge-gym. Respect bro. tanya dong WC di mana Pak? WC di mana? Gila sih ada ototnya. Gue bercandanya baru juga. Ada ototnya. Kalau Gracie gak ada pantangan ya makanan ya? Sayur. Oh iya, waktu itu kita tanyain lo sayur ya, selalu disingkirkan. Tapi sop kambing makan? Soto belum? Jarang sih sebetulnya. Gazebo makan ya? Gulai gazebo. Apa itu? Wah, Gazebo tuh apa namanya? Apa sih namanya? ini kalau usus sapi. iya atau Gitu. Gaji. Nggak makan ya? Enggak. atau bahasa kaum boomer adalah nggak jelas Bo. Aduh. Atau gua. Gulai catat Gracie. Siap. Penuh. Gulai tunjang kan, gulai Iya. tunjang. Enggak. Jeroan. Jeroan. Oh, jeroan enggak doyan juga. Oh, jeroan enggak ya? Soalnya karena sebetulnya kayaknya karena jarang makan aja sih. Jadi kayak kurang suka jadinya. Lebih suka ya gitu ayam goreng. Ada ini gak sih kalau lo berdua kan banyak nggak sukanya makanan ya? Ada riders khusus nggak kalau misalnya manggung Iya. gitu kayak mesti yang atau riders JKT48 itu apa sih yang ada di backstage biasanya yang wajib selain air putih ya? Pasti ada dong. Kalau manggung gitu ya. Iya. Misalnya yang di backstage Iya. makanan yang disediain tuh paling cemilan sih kalau kita. Biskuit. Ada snack sih gitu ya. makanan beratnya juga ada. Tapi Kue pasar gitu ada ya? kadang ada Oke. beberapa. Tapi ada yang request sendiri nggak lo? Nggak ya? Kayak pokoknya gue nggak mau ada Kita sayur. request. Kita tuh requestnya kebanyakan buah-buahan gak sih? Oh Iya, iya, karena umum semuanya suka ya. Sehat. Pisang tanduk hasil bumi. Duren. Udah gitu duriannya belum dibelah kan? Sama golok-goloknya. Ya. Oke, kalau Gracie nih belakangan suka upload random huruf plat kendaraan di X atau Twitter. Kenapa sih? Kenapa sih? Lo Kenapa sih? ini apa namanya mata elang lo? Iya. Suka nagih-nagihin TMC Polda Metro. Iya. Kenapa jadinya nyetetin plat orang? Kenapa alasannya? Karena kalau lagi di jalan nih kan biasanya gabut ya. Kadang main HP kelamaan pusing juga kan. Mobil. Jadi ya udah liatin jalanan aja. Terus nanti tiba-tiba lihat plat lucu. Itu kata-kata gitu. Oh. Singkatan gitu ya. Betul. Dan aku sering banget ketemu cie. Iya. Dan aku tuh gak tau kenapa selalu dipertemukan dengan cie. Karena aku pun namanya Gracie kan. Iya. Hashtag cocok untuk lagi. private message di X aku cie dibales. Terus platnya juga aku namanya cie. Terus itu udah beberapa kali. Oh, Lucu aja gitu kayak.
kalau gue tuh penasarannya kalau misalnya di Jakarta nih ya, ngelihat plat yang depannya bukan B, contohnya A, contohnya C gitu. Gue suka googling aja sih, oh itu daerahnya dari mana. Tapi gue nggak sampai post di X sih. Cuma penasaran aja. Nggak fotoin selengkap-lengkapnya sama belakang. Dengar-dengar sampai STNK-nya juga difoto. Waduh. Ya, ada bakat Intel ya berarti ya, Gracie ya. Oke. Ada lagi apa lagi nih Pak? Ada lagi dong, kita punya fakta-fakta dari dark web yang kita nih. cari ya. Ini untuk Flora ya, katanya nggak bisa bedain kanan kiri. Ya, makanya selalu pakai aksesoris buat bedain. Oh iya bener. Jadi sengaja itu ada gelang di tangan kanan lo supaya lo bisa tahu itu kanan. Kok bisa? Kadang kalau kita kan kalau latihan dance itu kayak semuanya putar kanan gitu ya. Dang lu beda. Atau lo harus mikir lo kanan kemana ya? Iya, kadang mikir dulu terus kayak ya di sana. Lucu soalnya. Abis itu kayak misalnya semuanya kayak angkat tangan kanan gitu misalnya. Dang Terus beda. kayak dengan bedanya begini. Dang. Salah. Salah. Terus adalah satu koreografer kita. Terus ngapain? Tuh. Salah. Kanan kan? Salah. Dia udah kayak pusing gitu. Udah terserah lu dah. Itu baru lo sadarin sejak di JKT atau sebelumnya lo udah? Sejak di JKT karena waktu JKT kan kita banyak apa kayak arah-arah gitu kan, kayak dance atau apa gitu kan. Jadi kayak kok saya kesusahan. Apa gara-gara kayak kalau misalnya latihan koreografi gitu, itu kan biasa latihan depan kaca ya. Itu mempengaruhi juga gak sih kanan ini kiri gitu gak sih? Iya sih, bener. Iya kan? Soalnya kan pengalaman gue juga kan. Si dancer. Jadi selalu di tangan kanan lo ada aksesoris. Iya, Minimal ikat rambut lah ya kayak gitu. ikat Ya? rambut. Coba dilepas lagi ke rambutnya coba. kita pengen tes dulu ya. Kan udah tahu dong, udah inget Be. Baru main gitu. Dia tuh nggak tahu kanan kiri, bukan tolol Be. Beda. Baru bilang lepas ini sentuh alis kanan. Gitu dong. Apa lagi? Ini kita coba tanya ke ini ya. Oh ini faktanya tadi kita baru ngeiyain sih. Akhirnya ini lagi sibuk nyatetin jokes dari O'Neil katanya. Emang bener Bener gak sih? Betul. Emang lagi sering mencatat ini ya, kumpulan-kumpulan komedi ya sekarang Sebenarnya ya? dari dulu tuh aku sering lihat jokesnya Kak O'Neil kayak Oke. lucu nih gitu. Jadi kayak apa ya, kadang-kadang terinspirasi aja. Jadi ada di notes lu beberapa jokesnya. Bener. Sebetulnya lebih ke diingat sih kayak Oh diingat. lucu banget. Satu dong. Yang menurut lu Wah, ini. ini Kasih dong. paling diingat banget. Oke. Oke, Berarti bikin giggle. Iya. Pokoknya Semoga ketawa ya. Oke. Gracie dijamin di sini kita suportif jadi kita akan ketawa. Oke. Oke, Ini siap. sumbernya Suportif. O'Neil nih ya. Siap. Iya. Ini oke dari O'Neil ya. Oke. Jadi Gimana? itu. Jadi ceritanya aku sama Kak Flora nih lagi di sini. Ya. Terus kayak Kak Flora coba dorong aku. Dorong. Aduh, jangan dorong-dorong loh. Orang bukan mobil mogok. Ah. Gitu, maksudnya. Katanya ketawa. Iya. Lucu banget Shaquille O'Neal ya. Kamu catat nggak? Oh iya catat. Oh gitu. Gak tau, selalu out of the box gitu. Kayak kemarin kawannya baca tweet kan kayak ngomongin kokoh. Ya. Terus kawannya jawab, lah kok kokoh, kan saya cewek cici dong gitu. Nice. Candanya masuk sih, Nice, O'Neil, nice ya. masuk. Oke. Ini juga banyak yang nanya juga ini di luar fakta-fakta ya. Oke. Flora konon katanya mengubah image-nya jadi lebih girly karena dulu bondol banget dan lebih tomboy. Bener gak? Enggak, sebenarnya enggak tomboy sih. Lebih Sebenarnya ke? kayak aku waktu itu aku bondolin, waktu masuk JKT itu aku emang lagi bondol. Oke. Oke. Karena aku main basket, terus kulit aku agak sensitif, jadi kayak karena keringetan itu, jadi aku potong pendek. Oh gitu. Biar aku kurangin keringetannya gitu kan. Oke. Nah, habis itu pas masuk JKT, image aku masih dibuatin, masih. Oke, diarahkan ya. Lo cocoknya seperti ini. Udah gitu. kamu tomboy aja dulu image-nya gitu kan. Abis itu ya setelah masih di akademi tuh aku nggak boleh panjang sama sekali, jadi harus potong terus. Setelah masuk tim T tuh baru aku boleh panjangin rambut. Oke. Jadi sekarang pas sudah boleh panjangin rambut, wah ini dia rambut yang kutunggu gitu. Iya, karena sejujurnya aku seumur hidup nih aku belum pernah rambut panjang. Paling panjang tuh ya segresi gini lah. Itu udah paling panjang. Itu paling panjang. Tapi kita sempat dapat cerita juga ya, kayak ada beberapa fase era JKT itu
membernya nggak boleh terlalu dandan. Itu juga pernah ada dapat cerita kan. Baru sekarang agak dibebas. Iya, waktu yang bulan lalu Kayaknya iya benar dapat ya, karena benar. masalah image dan lain-lain. Tapi emang dipikirin banget kan kalau semua personil dari soal Benar. image masing-masing personil ya. Berarti kerennya adalah brandingannya emang benar-benar dipikirin gitu kan. Karena kan tujuannya adalah untuk bikin seneng fans ya dong. Nah, tadi ya jadi kita seneng banget bisa ngobrol-ngobrol di sini dan tahu banyak fakta-fakta soal kalian. Kalau Flora basket, Gracie jago kroket kriket, Crochet. crochet. Cross. Oh beda tuh. Crochet itu apa sih? Crochet itu kayak nganyam, tapi dia kan kalau nganyam pakai dua tangan ya. Iya, merajut. Oh, yang bikin sweater. Iya. Iya, betul. Gitu. Bikin hordeng juga. Biasanya Iya. kegiatan Emang jago ya. kegiatan nenek-nenek kalau di film kan. Iya. Iya kan? Tapi nyokap gue juga udah di fase itu tuh dia. Iya, emang nyokap lu udah mau fase Iya. nenek sih. Tapi itu susah banget tau. Oh, susah. Susah. Kenapa lu? Oh, aku ke situ? jago tuh, waduh. Kenapa lu crochet? Iya, karena- Kenapa nggak lempar lembing? Ah, coba dong. Penasaran aja soalnya orang kalau aku lihat dari kan FYP aku juga sempet tuh apa kayak orang bikin tas dari Yeah. crochet gitu-gitu Yeah, kan yeah, kayak enak banget nih diem adem ayem tiba-tiba jadi gitu kan. Ternyata pas dicoba susah banget deh nggak jadi. Apa karya atau hasil crochet yang pernah jadiin tas, baju? Paling membanggakan nih. Ganci. Gantungan kunci. Oh ganteng. Kirain Gandaria City. Beda dong. Gantungan kunci. Bentuknya kayak Bentuknya tuh kayak dia kelinci terus bawahnya ada wortelnya gitu. Tapi itu juga waduh itu di joki juga tuh. Sama kakaknya dibantuin. Oke. Kita lelang dengan harga 100.000. Nggak ada. Oh, ada sih. Handmade loh, handmade. Handmade. Keren banget ya. Oke, ini kita akan mengetes juga insting atau skill kalian dalam mengatasi beberapa masalah kehidupan ya. Betul sekali, karena kan dalam rangka pemilihan member untuk single ke-26 kita kan pengen tes dari berbagai hal juga. Ya. Tadi ngobrol-ngobrol udah, dan sekarang kita kalau kata anak kampus nih contoh kasus ya, Pak. Yes. Nah, ini gimana cara kalian berdua menghadapinya? Coba kita mulai dari Gracie dulu kali ya. Ya. Kalau ada temen lupa bayar utang, lo tipe yang langsung nagih atau ya udahlah biarin aja sampai dia sadar? Sebetulnya aku lebih enakan tunggu sampai dia sadar. Tapi banyak yang nggak sadar-sadar. Nah itu tuh mungkin aku ngingetin kayak chat kayak tapi bingung juga sih. Iya sih. Utang-utang paling sering tuh di umuran kalian gini kayak misalnya makan bareng-bareng terus pakai duit dulu deh ntar gue ganti. Oh kalau Lagi susah tuh. makan nggak terlalu aku pikirin sih. Kalau makannya 2 juta deh. Kalau makannya 50.000 sih emang gak dipikirin sih. Iya tahu diri sih. Itu kayak makan all weekend itu. Oh iya sih. Iya. Tapi lo agak segan ya nagih hutang ya. Iya segan. Soalnya aku gak enakan banget. Terus kayak ya udahlah. Sini gue tagihin deh tapi 10%. Itu debt collector. Itu profesi tuh. Ya siapa tahu. Ya kan? Kalau Flora gimana lo menghadapinya? Aku tipe yang aku juga lupa. Kelupaan. Bener-bener. Berarti Aku juga lupa. utangnya gak gede-gede banget nih. Gede-gede banget. Coba 20 juta ya nih. Ingat Kalau dulu kayak tuh. gitu sih kayaknya kalau misalnya udah sebesar itu pasti bakal aku tagih. Oke. Kalau cuman Amit-amit ya. 50-100 ribu sih ya udahlah ya. Ya betul. Ya gitu-gitu ya. Gaskan. Oke. Kasus kedua. Dari Flora dulu ya. Kalau beda pendapat sama temen, biasanya lo tipe yang ngalah atau argumen terus? Sampai Ngalah. puas? Karena aku ngerasa kayak orang-orang punya perspektif yang berbeda, orang-orang melihat dunia tuh berbeda, jadi kayak ya udahlah, namanya juga manusia gitu kan, otaknya beda gitu, jadi kayak ya udah terserah kamu. Dewasa. Iya. Tapi kalau dia kekeh kayak gue yang bener gue nggak, gitu, tetap kayak tetap dengan pendirian Lo aku ya dan ya udah. agree to disagree. Ya. Keren. Cocok lu jadi Dewan Keamanan PBB. Terus saya coba ya. Kalau Gracie Libra kayaknya malah pindah pendirian biasanya kalau Libra kayak bener juga ya, apa iya gitu ya gitu. Sebetulnya pindah pendirian enggak, cuman ya aku nganggepnya ya udah itu pendapat dia. Tapi kalau sampai yang pindah kayak iya bener juga ya enggak sih. Oh, enggak. Dalam hati aku tetap ya udah itu tadi pendapat aku gitu. Sama ya. Tapi ya kalau misalnya dia tetap kayak enggak pokoknya ini bener. Ya udah, ya udah gitu. Tapi dalam hati aku masih pendirian aku tetap. Oke. Cuma nggak mau ada konflik aja. Ya, menghindari aja. Nah sekarang kalau dari case lagi live, Ya, nih yang bisa ketiga jadi nih. SR atau lagi live IG atau apapun ya, ada spam chat, head comment atau ngehujat. Mendingan pura-pura nggak baca atau di notice dan diketawain.
Dari Gracie dulu deh. Silakan. Kalau aku biasanya nggak pura-pura nggak baca. Pura-pura baca. Jadi kayak ya udah lewat aja. Soalnya kadang tuh ada juga yang kalau misalnya sekali dibaca atau misalnya kita nggak baca tapi kita tegur gitu kan, itu makin banyak Iya. takutnya. Iya, soalnya mereka merasa, wih di notice gitu. Iya. Jadi biasanya aku pura-pura nggak baca. Oke. Jadi kayak ya udah nothing happen gitu. Hilang aja gitu ya. Iya betul. Flora gimana Flora? Kalau aku bakal pura-pura nggak baca, tapi kalau melihat sekarang yang hate comment tuh udah makin bebal gitu kan. Iya. Kita pun nggak baca, tetap aja di komen. Mau udah dibaca pun tetap aja. Jadi kita pilihannya adalah report. Bagus. Iya, boleh. Report dan blog ya. Bagus. Itu actionnya sih benar. Tapi kalau dari manajemen atau apa JOT sebutannya ya, atau manajemen JKT48 lah. Untuk kayak gitu-gitu tuh ada pembekalan ilmunya nggak sih untuk manage sosial media, Kayak briefingnya, hati-hati ya zaman apa-apa. sekarang gini. Ada tetap dikasih tahu ya. Ya saat trainee kita dikasih tahu kayak semuanya gitu kita kayak gimana. Kayak ada kelasnya, medsos gitu. Kelas sosmed waktu itu. Oh ada kelas. Ada. Itu belajar ngedit di CapCut. Enggak dong. Sampai kirain gitu. Lebih ke persiapan mentalnya. Apa yang bakal kalian hadapin gitu. Cara Oke. bersikap di sosmed. Bener-benernya. Kalau di sosial media mungkin persiapannya udah matang nih. Tapi kalau terus ditantang sama kita di Gen FM itu sebenarnya persiapannya gimana ya Pak ya? Iya, kita akan menantang pengetahuan musik Indonesia. Gracie udah pernah main ya? Udah. Melodi dalam berpacu ya. Iya. Waktu itu menang. Kalah. Oh, kalah juga. Tahu. Oh, yang nggak ada yang tahu ya? Iya. Oke, apakah sekarang ada yang tahu? Karena akan kita tantang sama Flora abis ini main melodi dalam berpacu pengetahuan musik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen FM. Get 48. Hei. Masih di Gen 98,7 FM, ada Patri Kumala Reza Al-Kadri dan kita masih bersama member JKT48 di sini, ada Flora dan juga Gracie. Kita akan ngetes kemampuan musik Indonesia ya, seberapa tahu mereka dengan menebak judul dan penyanyi dari intro, terus lirik dan juga cover orang. Oke, Betul. 3 pertanyaan ya, siap ya. baik, Ya, kita bikin bel dulu, mungkin nama masing-masing aja kali ya. Jadi kalau Gracie, Flora gitu ya. Coba tes belnya, silakan Gracie 1 2 3. Grisi. Oke, Flora 1 2 3. Flora. Mantap. Oke, siap. Langsung kita mulai di babak yang pertama, melodi dalam berpacu. Kita puterin intronya. Kalian berdua masih tebak ini lagunya siapa, judulnya apa? 1 2 3. Lagu Indonesia. Indonesia. Lagi viral Ya, cewek ya. terus sedih semua Ya. sealbum. Ayo silakan. Udah. Intro doang. Itu doang. Sedih sealbum. Sealbum sedih semua katanya. Ya. Bernadia. Iya betul. Judulnya. Demi Allah aku dengerin lagunya. Coba Gracie, bisa nggak Gracie? judulnya? Asbun aja, Asbun. Enggak tahu. Gak tahu. Oh. Yang benar adalah Bernadia. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Masih berputar. Yoi. Nah kalau ini Oshinya Reza Al-Kadri nih. Bro. Bernadia bro. Itu lawan saya Gracie nih, bukan Ola ya. Oh ya, orang lebih tahu ya. Jagonya Ola soalnya. Tapi tadi bisa nebak ya. Iya benar. Setengah berarti ya. Skor Jadi setengah. nilainya untuk Flora dapat 0,5 ya. Ya, lumayan karena ada penyanyinya ya. Ya betul. Siap, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada satu master quiz kita Betul? yang akan mengubah lirik huruf vokal diganti huruf U semua. Betul. Oke, jadi lu tebak penyanyi dan judul aslinya siapa. Namanya adalah Bung Toal. Silakan Bung Toal. Supur tunyu kumu. Gracie. Oke, Gracie. Oke, silakan. Dari planet yang lain. Dari? Jadi. Mantap, betul. Datang kau yang unik kau temani. Karena ini Satu viral. setengah. Iya viral. Dulu pernah nggak bawain bareng? Iya, kita sama Kak ada- Sena. Iya benar. Oh iya. Bernadia berarti lo belum collab sama JKT ya? Iya. Orang Om Iwan Fals aja udah pernah collab sama JKT48 ya kan? Iya. Oke, nilainya Tapi kok kalau JKT sama Bernadia sedihnya rame-rame di panggung ya? Iya. Mana ya? Dicoba ada cewek-cewek sedih di panggung. Bareng-bareng. Oke, skor sementara Flora setengah, Gracie 1. Betul, masih ada kesempatan untuk menyusul ya di pertanyaan terakhir. Flora, siap? Terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ini adalah cover lagu jelek. Nah, kita puterin, kalian tebak ini lagunya siapa, judulnya apa? 1 2 3.
Gracie. Ayo. 17 Dari? JKT48. Betul. Ya kan jelek kan yang cover tadi kan? Mau dengerin nggak lagi sekali lagi kayak gimana? Boleh ketemu nggak sama? Nih dengerin dan responnya apa ya? Agar kalau kamu sudah menikah, aku terlambat bilang dunia Kita cover lagu jelek dari orang yang kita juga nggak tahu ya. Tapi kita melihat skor akhir berarti Gracie 2 dan Flora setengah. Jadi Melody dalam berbacu akhirnya bisa dimenangkan oleh Gracie. Selamat karena Gracie menang. Gracie dapat kesempatan 10 detik jokes apa aja kita pasti ketawa. Ayo. Gracie karena memenangkan kita kasih tiket ke teater JKT48. Nggak, dia emang dia udah Emang member dia. ngapain yang butuh Oke. tiket kita. Oke, kalau begitu. Abis ini kita bakal ngobrolin seputar campaign video Senbatsu-nya masing-masing ya. Betul. Karena udah bisa ngevote dari sekarang kan untuk fans JKT48 siapa yang layak untuk single ke-26 dari member-member JKT. Ada 12 yang akan kepilih, berarti nanti ujungnya kan 12 member Senbatsu. 12 member Senbatsu yang akan mengisi single ke-26. Judulnya belum tahu ya. Sebenarnya udah tahu. Oh, belum tahu ya. Oke, kalian dengernya akan bocorin judulnya apa? 1, 2, Nggak ada ya. Nggak ada. Abis ini kita bakal ngobrol lagi barengan Gracie dan Flora. Jangan kemana-mana, tetap di KNFM. Get 48. Hei. Gen 98,7 FM, DJ Sore, Patra Gumala dan juga Rizal Kadri masih bersama Flora dan juga Gracie dari JKT48. Alright, kita akan mempersilahkan untuk mempresent yang kan video-video udah ada tuh. Ya betul. Dari Senbatsu masing-masing. Konsepnya sebenarnya kayak gimana sih dari Flora dulu kali, Flor? Aku pakai konsep tagline aku adalah Across the Floniverse. Jadi aku kan sesuai jika aku punya dunia sendiri kan. Oke. Aku ikut dunia Flora. Jadi dunia aku sebut dengan Floniverse kan. Nah, Floniverse. ya Oke. betul. Nah, jadi di situ tuh aku pengen menjelajahi planet lain, tapi satu tujuan aku belum ada yang gimana ya Jo? Salah satu tujuan aku di Floniverse ada yang belum terpenuhi nih, belum aku gapai gitu. Oke, ada satu yang belum kesampaian ya. Iya. Ini ada hashtag ini Across the Floniverse. Ada satu yang belum kesampaian. Ini green screen ya berarti gimana sih? Enggak, itu LED-nya teater. Oh LED. Oh gitu. Bagus ya LED-nya ya. Keren kan? Maaf ya kita belum pernah ke teater nih soalnya. Boleh kali Live streaming dulu aja nih. Oh iya siap. Tiket dulu. Beda streaming sama datang langsung. Apalagi nge-MC ya. Iya. Ada lagi nyari MCSS kan. Kita masih siap. Oke, ini konsepnya kardus lo yang bikin nih. Apa Iya. disiapin? Kardus aku ambil sendiri dari. Jadi ini ceritanya kayak transportasi lo ke universe yang lain itu. Ya, jadi Oh iya lagi. tapi kehabisan bensin. Terus nih kayak aku butuh dukungan orang lain untuk isi bensin. Oke. Ini tuh yang gue penasaran kayak gini, lo juga dikasih ruang untuk mikirin kreatifnya atau gimana sih? Iya, jadi Oke. konsep itu kita member dulu yang mikirin, terus Oke. diskusiin sama staff. Kayak ini bagusnya kayak gini gimana ya? Apakah kurang? Apakah masih bisa ditambah-tambah Oke. gitu. Terus nanti staffnya beri saran. Oke. Iya. Gitu. Jadi awalnya emang udah kepikiran, oke aku kepikiran nih ini Floniverse ini gini gitu. Oke. Challenge juga berarti untuk masing-masing member ya. Betul. Iya. Itu kardus gunting sendiri, nyari sendiri. Ada kardus bekas ya. Saya mau bikin. Serius iya begitu. Bener kan? Ada kardus bekas. Iya dong, terus lu bawa dari rumah ke itu, ke FX, ke teater, dari parkiran nenteng-nenteng kardus tuh berarti. Iya. sampai kan abis itu naik apa? Lift, eskalator. Bukan, ya naik mobil awalnya nih. Ah. Aku bilang ke supirnya, Pak, turunin saya di loading dock aja ya. Karena kardusnya Lucu banget sih kayak FX bawa kardus gitu-gitu. Iya. Tapi itu prosesnya lama nggak lo sendiri buat itu? Kayak sehari jadi tuh. Sehari jadi. Siapa yang bantu lu bikin mobil-mobilan itu? Kakak staffnya kayak bantuin gunting Oh, depannya ada. itu, kayak pintu-pintunya di kakak staffnya bantuin gunting. Jadi sebenarnya yang PR kakak Sofia, aduh ini gimana ya? Googling dulu caranya tutorial. Oke, Terima kasih kakak staff. itu konsepnya. Kalau si background LED-nya karena lu konsepin jadi dibikinin. Itu kita cari ada di satu website gitu. Oh ada. Oke. Aku juga yang cari sih. Karena kalau Gracie di LED-nya
pohon-pohon gitu. Iya kan. Konsepnya apa nih? Ada wortel kayak nggak jauh-jauh dari kelinci. Kelinci dong. Betul. Oke. Ini tagline aku tuh First Rabbit. Kebetulan itu First juga Rabbit. iya, itu juga judul lagu JKT48 kayak tentang semangat gitu lah. Nah, konsep aku tuh di video ini tuh jadi kelincinya nih bagaikan aku. Kan aku di video tuh kayak aku bantuin kelinci itu mencapai garis finish pertama dia. Oke, Tapi itu tuh bagaikan latihan untuk lomba balap. Kayak di labirin gitu ya, ini gimana sih? Iya, Konsepnya ya? kayak jalan lurus gitu sampai ada garis finish. Nah, jadi itu tuh menggambarkan bahwa aku juga butuh dukungan dan bantuan dari orang lain supaya mencapai garis finish yang pertama aku atau enggak achievement pertama aku gitu. Jadi tanpa bantuan fans atau bantuan orang-orang sekitar aku tuh pasti apa yang aku bisa capai itu terbatas. Gitu. Itu berarti kepikirannya, idenya awalnya gimana nih sampai akhirnya sama kayak ceritanya si Flora tadi, presentnya gimana tuh ke teman-teman manajemen? Oh, aku tipe yang susah kan ngerangkai kata-kata gitu. Jadi aku berusaha terbaik buat ngetik, terus kayak baru kirim ke kakaknya, terus kayak oke, nggak apa-apa deh, kau pakai kelinci beneran nggak apa-apa gak ya? Terus katanya nggak apa-apa gitu. Nah, ini lebih lucu lagi nih kayak efek sebuah kelinci nih. Pakai kardus juga. Pakai kardus juga. Soalnya kalau pakai kandang kan ketahuan ya. Iya. Jadi pakai kardus. Terus turunnya di loading dock juga. Enggak dong. Untungnya enggak. Jadi orang nggak curiga ya, karena kan ini ngapain bawa kelinci, mau sulap apa gimana? Soalnya aku taruh kardus, aku taruh tas lagi gede. Tapi itu kesannya kayak barang aja. Kelinci siapa sebenarnya? Kelinci aku. Peliharaan. Jadi kan sebetulnya dari lama aku tuh pengen melihara kelinci. Oke. Tapi aku di rumah juga punya hewan peliharaan anjing. Oke. 2 lagi. Jadi kayak takutnya kalau sama kelinci stres gitu kan. Iya, Kan iya. dengar kelinci Gampang stres. Betul. Iya. Overthinking emang binatang APT dia. Iya. Jadi ini properti segala macam lo yang bikin ya? Iya, betul. Track wortel gitu. Ini dari bahan apa nih? Rumput-rumputnya rumput sintetis nih. Iya betul. Beli yang 1x1 ya, dia hardware-nya ada nih. Dibacain. Rumput sintetis Iya, sama iya, stick iya. es krim buat pagar-pagar Oh. sama daun-daun gitu lah. Lamanya berapa nih buat proses sampai akhirnya jadi Iya. tuh video lu? Apalagi tag sama kelinci nih. Iya, kelinci kan gampang dong di briefing ya kan. Itu seminggu dulu tau aku kenalan. Oh, Jadi sama kelinci. iya sama kelinci seminggu dulu kenalan baru take. Kalau proses pembuatan itu tuh kayak tracknya itu Iya. sebetulnya itu kan take-nya aku agak sore. Paginya aku baru bikin. Oh, kejar prakarya ya. Iya. Iya, untungnya keburu. Proyek candi ya sehari jadi tuh. bener. Kardus berapa lama kardus? Kardus tinggal minta aja. Oh, tinggal minta dibikinin ternyata. Ya. Oke, silakan dikampanyekan Yes. untuk vote kalian di SSK Ya, yang sekarang. Dari Gracie dulu silakan. Gracie silakan ke kamera ini. Bersama semangatmu, aku yakin aku tidak akan mengecewakanmu dan aku bisa lebih percaya diri untuk melompat lebih jauh. Mohon dukungannya selalu. Mantap. Itu dia Gracie. Flora, silakan Flora. Dia prepare banget. Libra. Nggak bisa telat. Novel saya. Selalu kayak gitu. Bisa yuk Arya sih. Antisipatif. Ya, Arya sih biasa nih. Yuk, nggak ada mama nih, nggak ada mama yang ngurusin nggak ada nih. Ayo, bisa yuk. Oke. Tenang. Bingung jadi lupa semua kata-kata nih grogi. Terus kita tuh nonton itu. Ya, ayo kita menjelajah Ploniverse bareng-bareng ya. Mohon dukungannya semuanya. Itu dia. Silakan di vote Gracie dan juga Flora yang akan menjadi satu dari 12 member yang mengisi di single ke-26 JKT48 ya. Oke, abis itu kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Gracie dan Flora. Jangan kemana-mana, tetap di GNFM. Get 48. Hei. Ini terakhir berarti untuk Gracie sama Flora dengan kesibukannya sekarang. Sedih banget nih di closing. Datang teater. Oh Siapa tuh pengen banget datang teater, tapi kan tahu kan susahnya rebutan kan. Kita sih udah senggol-senggol dari manajemen. Gue udah sempat main ke IDN ya. Iya. Ke IDN udah bilang nyenggol yang enak ya nonton di sini latihannya. Coba bisa ke FX. Gitu. Sorry. Aduh. Sorry. Oh, pamer. Sorry. Gua ada loh
Tapi gue AKB ada loh, gue foto loh. Di AKB gue ada. Aku aja belum. Gue kebetulan hari ini tadi dari FX gitu, terus gue ngeliat oh ini teater seru ya dari depan, apa lebih seru lagi kalau kita masuk ya. Iya. Masalahnya kan kapasitas terbatas, diundi lagi, aduh kita mah tolonglah kalau ada jatah buat kita, nah bener dah gitu. Sensasinya Ini sebenarnya. kodenya keras. Tapi kalau belakangan nih lagi sebulan ini di September ya, latihan tuh lagi padat-padatnya atau gimana? Apalagi fokus semua dari Karena waktu yang Senbatsu. terakhir itu kita kalau interview tuh Yeah. malam habis latihan atau habis radio kita malamnya latihan gitu-gitu. Sekarang gimana? Lagi sesibuk itu kah atau gimana? Kemarin sih lagi sempet sibuk buat theater anniversary ya. Oh gitu. Iya. Kapan? Tanggal 8 kemarin. Oh udah lewat. Baru mau datang. Aduh, di mana teater anniversary? Di teater. Di teater. Oke, di FX oke. Di Oke, FX. jadi itu lagi sekarang yang ininya. Sekarang paling kita lagi gak terlalu sibuk, tapi kalau ada event kita bakal latihan. Oke, kayak minggu ini deh. Ini kan hari Rabu ya. Iya. Iya. Latihan tuh di hari apa? Di antara minggu Senin libur lagi tanggal merah kemarin. Iya. Ada latihan nggak? Kita nggak mengenal tanggal merah sih. Kalaupun Oke. ada jadwal latihan. Tanggal merah Senin kemarin deh. Ada kerja atau enggak? Kemarin ada yang video call. Ada, iya, kita ada video call, benar banget kesimpulannya. Itu kalau kayak gitu berarti langsung datang ke teaternya atau di rumah bisa atau gimana? Oh di rumah bisa. Oke. di kantor Oke. boleh. Oke. Oke. Ya, tapi tetap ada kesibukannya walaupun tanggal merah. Gak jadi cuma latihan ya. nggak cuma Weekend ini deh, kan mungkin bisa sama bisa dipisah ya. Manggung di mana weekend ini? Flora ada manggung nggak? Aku Apa nggak tahu jadwal nih jangan-jangan? ada di Pestapora. Oh, Pespor main. Sama Pokemon juga ada 2 Iya, hari Pokemon. Pespor hari keberapa? Pespor tanggal 21 kok. Iya. mereka tuh nggak ingat hari, ingetnya tanggal dia dong. Tanggal. Berarti 21 tuh hari Sabtu ya? Iya. Jamnya nggak tahu juga ya. Lihat aja deh rundownnya udah share. Nggak ada random. Tapi Konsepnya Pesport kalau Pesport tahun lalu itu Lu nonton kan? Nonton gue Tahun lalu. Pesport tahun lalu tuh. Tahun lalu. Dia- Itu bahkan siapa ya? Kayak dari yang generasi awal ikutan kalau nggak salah. Oh, iya. tahun lalu. Ada Kak Melody. Iya kalau nggak salah ada Melody di tahun lalu. Lupa gue. Pak Patra paling depan Kamehameha dia. Terus pas gue, wah Pak Usana netral kan ternyata lainnya Andi. Dia kalau udah masuk pintu dunia JKT nggak bisa keluar. Iya sih emang sih. Iya sih, Itu lagu iya pertama sih. kali nonton Kamehameha. Iya benar. Iya, Jadi iya. jadi pengen lagi gitu Pengen lagi. Kamehameha. Jadi untuk yang Pestapora kalian berdua ada nih Ada. di Pestapora Sabtu ini. Oke. Persiapannya apa buat Pestapora kalian? Latihan. Oke. Itu kita juga tahu. Iya sih. Nah, berapa orang sih? Kalau Pestapora biasa kan gue nggak tahu kayak Membernya berapa? acara Gen Iya. kemarin cuman bisa berdelapan, bisa Iya, bersembilan gitu-gitu. Ada yang boleh dibocorin dikit nggak? Kalau besok belum tahu ya. Boleh nggak ya? Lihat aja lah Pestapora. Ya, pokoknya Pespor pasti meriah deh. Pasti meriah. Oke. Itu dia. Jadi- Sampai ketemu di Pestapora paling terdekat dari minggu ini ya. Betul sekali. Dan pastinya juga kita mau ngucapin terima kasih udah datang ke studio Gen FM, udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama kita, udah mau kita cek kodamnya, udah mau kita ulas zodiaknya. Ya pokoknya sehat-sehat dan lancar terus ya pendidikan ya kayak udah mulai omong gitu. Kalau Om sih dukung aja kalian nyanyi-nyanyi kayak sekarang lah, tapi jangan lupa pendidikan. Ada petua-petua Pak buat anak muda? Anak muda ya, Iya. hati-hati bermain sosial media ya. Jangan main sosial media dalam keadaan emosi. Betul. Itu dia. Betul. Yang paling bagus second account sih. Iya, benar. Oke, terima kasih sekali lagi Gracie dan juga Flora, sukses buat karir kalian di JKT48 ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gen 48. Special Senbatsu Sosenkyo. Hey!